semuanya, selamat datang di YouTube channel Kelas 12 12 Humaniora. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngapain nih? Nah, jadi hari ini kita mau ada podcast. Betul sekali. Nah, pasti kalian nggak sabar kan nunggu momen 17 Agustusan. Betul nih, gue juga nggak sabar, tapi kalian tahu gak sih dibalik dari perjuangan para pahlawan kita demi memerdekakan Indonesia? Nah, tahu dong pastinya. Nah, banyak banget loh ternyata fun fact di balik kemerdekaan ini. Nah, di video kali ini kita akan nunjukin fun fact-nya. Gak usah pakai lama, langsung aja dengerin podcast kita. Gue Indi, Gue Marsha, dan selamat menyaksikan podcast Detik-Detik Proklamasi di balik layar kemerdekaan. Oke Ndi, kita mulai aja dari latar belakang dulu. Semuanya bermula pada saat kekalahan Jepang dalam Perang Kedua. Hiroshima dan Nagasaki dibom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang mengakui kalah pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, kan pasti nggak asing dong dengan pengetahuan umum seperti ini. Oh, iya ya. Momen seperti itu yang menciptakan vacuum of power alias kekosongan dalam kekuasaan di Indonesia. Karena Jepang belum mundur dan sekutu belum masuk. Nah, apa sih vacuum of power? Vacuum of power atau vakum kekuasaan merupakan suatu entitas seperti negara, organisasi yang dimana mereka kehilangan pemimpin atau struktur kekuasaan yang efektif, di mana mereka tidak segera mencari penggantinya. Nah, pada saat itulah menimbulkan suatu ketidakstabilan, terutama dalam konteks politik. Nah, para tokoh-tokoh Indonesia, terutama yang sudah terbentuknya BPU PKI dan PPKI, melihat peluang tersebut ingin menyatakan kemerdekaan. Tetapi mereka tidak sepakat soal waktu sekaligus dengan cara proklamasi ini. Nah, di sini baru muncul para tokoh-tokoh terpenting nih, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai golongan tua, dan Soekarni, Pikana, dan Chairul Saleh sebagai golongan muda. Nah, gue dengar-dengar nih, ternyata golongan muda dan golongan tua itu sempat bertentangan loh. Golongan muda itu pengen proklamasi dilaksanakan secepatnya. Namun, golongan tua pengennya proklamasi itu dilaksanakan dengan hati-hati. Dan gue juga dengar ternyata ada culik-menculik nih. Wah, benar sekali tuh. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta sempat diculik oleh golongan muda. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Indonesia segera dimerdekakan atau Soekarno disuruh untuk memproklamasikan. Dan tujuannya juga agar Soekarno tidak terkena pengaruh oleh Jepang, yang dimana Jepang sudah merencanakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Namun, Soekarno sempat menolak dan akhirnya memproklamasikan atas inisiatif bangsa Indonesia. Pada akhirnya, setelah kompromi, naskah proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maeda. Lalu, ditulis oleh siapa naskah tersebut? Tentunya ditulis tangan oleh Soekarno yang dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, proklamasi itu nggak cuman ditulis sekali, tapi beberapa kali. Sehingga mereka sampai kehabisan tinta dan proklamasi tulisannya menjadi tidak jelas. Maka dari itu, diketik ulang oleh Sayuti Melik. Betul, Tundi. Nah, fun fact-nya nih ya, pada saat pembacaan proklamasi, ternyata Soekarno itu sedang sakit. Bayangin, dia itu demam dan sedang sakit malaria. Yang dimana
dia itu berpuasa dan harus minum obat sebelum dia tampil. Wah, gila sih. Merinding banget gue dengannya. Padahal dia tuh lagi sakit, tapi dia bisa berdiri tegak dan membacakan proklamasi demi kemerdekaan Indonesia. Wah, gila. Nasional tingkat dewa. Salut banget sih. Tahu nggak sih, Sa? Sebenarnya itu ada 2 versi pembacaan proklamasi. Pertama itu dilaksanakan di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus 1945 pada jam 10. Dan itu tidak dilakukan di gedung resmi karena untuk masalah keamanan ya. Dan yang kedua yaitu dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda, yaitu seorang perwira Jepang yang baik hati yang mau meminjamkan rumahnya untuk dijadikan penulisan proklamasi serta tempat pembacaan proklamasi. Padahal waktu itu Jepang sedang mengalami kekalahan perang dan tidak ada kepentingan untuk memerdekakan Indonesia loh. Oh, begitu ya ternyata. Tapi ya, gue denger uniknya itu pada saat proklamasi itu tidak sempat disiarkan secara publik nih. Nah, pada saat itu Jepang masih mengkontrol radio-radio yang ada. Jadi, lu pada bayangin deh, pada saat detik-detiknya kemerdekaan Indonesia, proklamasi sedang dibacakan, orang-orang tidak sempat mendengarnya, tau gak sih? Tapi, untungnya ada seorang muda yang bernama Yusuf Ronodipuro yang berasal dari Radio Republik Indonesia yang nekat menyiarkan proklamasi itu. Namun ia ditangkap. Tapi, radio itu telah didengar oleh seluruh penjuru dunia. Gila. Keren banget. Bener banget sih itu. Bayangin, di detik-detiknya ditangkap, tapi penyiaran itu sudah tersebar luas oleh seluruh dunia. Dan orang-orang itu bisa mendengar detik-detik kemerdekaan Indonesia. Gila sih. Gila. Tapi ternyata Belanda itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Karena Belanda masih kalau Indonesia itu bagian dari Hindia Belanda. Namun, pada tahun 1949, akhirnya Belanda resmi mengakui Indonesia setelah konferensi Meja Bundar. Wah, iya tuh bener. Gue juga pernah tuh baca dikit-dikit di internet. Dan katanya nih ya, bendera yang dikibarkan pada saat proklamasi itu sempat disembunyikan bertahun-tahun. Bendera tersebut disimpan oleh Hussein Matahar pada saat Belanda datang lagi ke Indonesia agar bendera tersebut tidak dihancurkan lagi. Gila sih, gue dengannya merinding banget. Itu tuh bukan hanya sekedar selembar kain, tapi juga menjadi simbol perjuangan dan pengharapan seluruh masyarakat Indonesia. Betul banget tuh. Lo tau gak sih? Ini tuh hal yang sebenarnya jarang banget diobrolin ke semua orang pokoknya. Jadi, sebenarnya dari mana sih dokumentasi proklamasi itu berasal? Nah, dokumentasi itu sebenarnya berasal dari Franz dan Alex yang selama ini mendokumentasikan. Meskipun dokumentasi itu sempat dihancurkan atau disita oleh Jepang. Selain itu, ada juga rekaman proklamasi yang sebenarnya kita dengar itu nggak asli, guys. Ini itu dibuat ulang oleh Radio Republik Indonesia pada tahun 1951. Oh, berarti masih ada dong rekaman-rekamannya di sosial media? Iya, dan itu yang kita dengar yang emang udah dibuat ulang oleh Radio Republik Indonesia. Wih, bisa nonton dong. Gas gak sih nonton? Ayo, gas! Gas, langsung aja nonton. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Nah, jadi itu dia nih penjelasan serta fun fact tentang detik-detik proklamasi. Yap, jadi segitu dulu aja video kita kali ini. Semoga dari penjelasan yang sudah kita jelaskan beserta fun fact-nya itu mudah dipahami oleh kalian. Dan mohon maaf jika ada beberapa mungkin kata. ya salah kata atau beberapa informasi yang menurut kalian masih kurang jelas atau kurang tepat. Gue Marsha, Gue Indi. kami berdua pamit undur diri dari Podcast ini. Bye-bye.